Sepertinya program ini merupakan program yang sangat bersentuhan, Mbak, dengan masyarakat. Kalau dilihat bagaimana nih Pak? Mungkin ada pantauankah perkembangannya baik dari segi minatnya masyarakat atau terus support dari pemerintah untuk perluasan? Kalau itu terjadi, ketimpangan ekonomi Jawa Timur ini, Mbak, antara utara dan selatan, insya Allah ada solusi. Sahabat JP Pods, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama saya Nurul Faini, yang pasti banyak sekali isu-isu yang bakal kita bahas dalam podcast kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Selalu narasumber-narasumber yang berkompeten dan yang ahli di bidangnya, yang berkaitan langsung di bidangnya. Langsung saja kita sapa, ada Pak Siadi. Ya, Mbak. Benar ya Pak? Pak Benar, Siadi, singkat benar. jelas padat Yeah. namanya. Dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Golkar. Iya, benar. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Komisi D, walaupun saya sedikit banyak tahu, mungkin pemirsa Jawa Pos TV dan juga teman-teman saudara-saudara masyarakat Jawa Timur belum tahu nih, tupoksi dari Komisi D itu sebenarnya membidangi di apa sih Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Komisi D ini membidangi pembangunan. Di dalamnya ada lingkungan hidup juga ada. Jadi yang tupoksi yang paling utama yaitu di pembangunan, baik pembangunan yang ada di kebinemargaan, cipta karya maupun sumber daya air. Jadi itu semua adalah tugas-tugas bersama mitra kami di KPU-an itu. Infrastruktur berarti ya Pak ya? Oke. Kalau mengingat dengan tema kali ini adalah terkait dengan transportasi, berkaitan juga nih dengan penunjang, sarana penunjangnya ya Pak ya. Untuk tema kali ini yang kita bahas adalah yang lagi rame kemarin, kita baru tahu bahwa Jawa Timur baru saja memasuki usia yang ke-80 tahun dengan berbagai macam prestasi, plus salah satunya adalah kontribusi soal transportasi Transjatim ya, inisiatif yang begitu bagus untuk moda transportasi. Kita bahas di tema kali ini adalah komitmen Jawa Timur dalam memperkuat konektivitas transportasi lintas jalur udara, laut, bahkan mana lagi nih Pak selain udara? Darat yang berkaitan dengan bis. Pak, kalau jenengan lihat sendiri bagaimana nih Pak dengan perkembangan dan transformasi dari tahun ke tahun di tengah sudah mulai enggannya masyarakat menggunakan transportasi umum, Pak? Terima kasih, Mbak. Kalau berbicara transportasi, tentu ini merupakan visi misi Bukoviva, Nawabakti Satya. Salah satunya adalah Jatim Akses. Memang Jatim Akses ini, Mbak, kalau itu diseriusi, saya yakin Jawa Timur ini tidak akan ada jarak antar kabupaten kota yang ada di wilayah ini. Karena memang saya mengamati begitu Jatim Akses ini mulai dilakukan, sepertinya program ini merupakan program yang sangat bersentuhan, Mbak, dengan masyarakat. Dan program ini merupakan program yang terpopuler menurut saya. Karena apa? Yang pertama, masyarakat mendapat dampak langsung dari program Jatim Akses ini. Ya, yang pertama, ya pasti masyarakat diuntungkan dari sisi ekonomi. Karena paling murah, Mbak, paling murah. Dan yang kedua, melalui Jatim Akses ini akan menciptakan pembangkitan ekonomi yang dilalui oleh transportasi itu sendiri. Salah satu contoh, Mbak, yang ada di koridor Mojokerto yang kemarin menuju ke
Malang lewat Batu. Hari ini Mojokerto menuju ke Batu lewat Canger itu ya masih belum dilayani melalui bis karena jalannya masih kecil. Sehingga yang mengaspal di sana itu masih long yang panjang itu. Begitu dari Mojokerto ke Batu sudah dilakukan, mau nggak mau pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mbak, akan berupaya memperbaiki jalan itu. Apakah itu pelebaran, kanan kiri, dan setelah itu dilakukan, saya mengamati banyak kegiatan-kegiatan usaha masyarakat itu yang tumbuh cukup subur, Mbak. Mulai dari Mojokerto sampai ke menuju ke Canger sampai ke Batu, ini luar biasa sekarang, Mbak. Maka dari itu tadi awal saya sampaikan barangkali programnya Bu Kofifa ini, Mbak, yang paling bersentuhan dengan masyarakat dan dirasakan langsung itu adalah transportasi. Transportasi. Nggih. Karena tidak hanya memiliki dampak positif bagi mereka yang mungkin enggan kena macet ya Pak ya, tapi juga ternyata berdampak berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Pak, kalau sejauh ini Pak, ini kita ya hanya melihatnya adalah Transjatim ya Pak ya. Benar ya Pak ya, Transjatim. Benar, nggih. Kalau dilihat bagaimana nih Pak? Mungkin ada pantauankah perkembangannya baik dari segi minatnya masyarakat atau terus support dari pemerintah untuk perluasan? Mbak, Transjatim ini saya pernah membaca salah satu di media bahwa sampai hari ini sudah melayani ya hampir 20 juta orang untuk penggunaan Transjatim ini. Kalau di DKI ya kemarin saya kalau nggak salah itu angkanya sudah bisa melayani sampai 70 juta orang. Jadi ini menurut saya luar biasa. Dan transportasi Transjatim ini, Mbak, itu merupakan transportasi yang dirancang untuk pengamanan pengendara masyarakat. Yang kedua, Transjatim ini memang dirancang untuk membantu pengeluaran masyarakat. Yang ketiga, Transjatim ini memang dirancang untuk menyambungkan masing-masing wilayah itu. Dan saya mengamati sampai hari ini transportasi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, dalam hal ini pemerintah provinsi, juga kondisinya luar biasa bagusnya, Mbak. Makanya begitu salah satu koridor dibuka, Mbak, otomatis kanan kirinya kabupaten kota sebelah kanan kirinya pasti akan mengikuti perkembangan ini. Sehingga banyak kabupaten kota yang menginginkan Transjatim itu bisa melayani. Ya, insya Allah dalam tahun ini Transjatim membuka koridor baru lagi nanti. Moga-moga bisa sesuai dengan rencana, Mbak. Di bulan November itu Malang Raya. Oke. Dan tetangga Malang Raya itu juga sudah banyak yang menyampaikan aspirasinya melalui teman-teman anggota DPRD provinsi yang mewakili daerah pemilihan sana. Oke. Kebetulan, Mbak, saya ini kan mewakili Malang Raya. Dapil jenengan nggih. Nggih. Jadi mungkin saya hanya bisa berbicara lebih khusus tentang Malang Raya, pembukaan koridor yang insya Allah bulan 11 itu akan dilakukan, Mbak. Berapa persen nih sudah Pak? Mbak, kalau Sudah pasti ya, tinggal eksekusinya aja ya Pak ya? Nggih. Mbak, kalau saya mengikuti komunikasi, koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ya proses hari ini ya bisa
sampaikan sudah 90%, Mbak. Oke. Terakhir yang belum ketemu itu komunikasi dengan angkutan-angkutan yang nantinya akan dilalui oleh Transjatim itu. Dan saya mengamati pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini cukup mengowong-nowong gitu loh, Mbak, memanusiakan manusia, ngajeni ya. Jadi, Baiklah, koordinasinya baiklah Pak. betul. Makanya kalau berbicara ke persentase, ya insya Allah mungkin saya bisa memastikan ya 90% sudah siap, Pak. Gitu. Oke, berarti kayak saya nih Pak ya yang kategori males Pak kalau mau jalan, sebenarnya pengen jalan-jalan ke kota wisata seperti Malang ya Pak ya. Tapi kalau bawa kendaraan sendiri ke sana ya wegah, nanti udah capek di perjalanan. Kalau mau naik kereta di sana takut bingung Pak. Nah, ketika ini ada transportasi umum yang lebih oke, ngajak keluarga, kan juga bagus ya Pak ya. Selain murah, ramah di kantong, plus edukasi juga sama. Ya semoga segera terrealisasi ya Pak ya. Amin. Tapi kalau di sana sendiri, tadi jenengan bilang bahwa sebenarnya respon masyarakat ini cukup baik. Nah, ini kan pasti juga ada plus dan minus ya Pak ya. Tadi disebutkan kekhawatiran untuk transportasi lokal yang ada di sana. Sejauh ini jenengan selaku wakil rakyat juga kan pasti mendapatkan keluh kesah dong Pak. Bagaimana nih untuk mensinkronkan, menyatukan agar tidak miss, tidak salah paham, tidak dianggap bahwa memangkas rezeki yang sebelumnya sudah ada nih, kayak gitu Pak. Ya Mbak, saya ngikuti betul apa komunikasinya pihak provinsi dengan Kepala Daerah Semalang Raya. Jadi Wali Kota Batu, Wali Kota Malang, dan Bupati Malang. Ini dalam rangka untuk mencari sekaligus mendengarkan saran masukan yang berkembang yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini melayani masyarakat. Ada paguyupannya. Ada paguyupan, yang selama ini memang kelompok-kelompok itu Mbak sudah melayani masyarakat. Sehingga sekecil apapun aspirasinya pasti itu akan menjadi pembahasan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ya, awalnya memang kita selalu menyampaikan kepada pihak Dishub Jatim, jangan serta-merta pembukaan koridor baru ini ada kelompok yang aspirasinya tidak didengarkan. Bagaimanapun juga, hari ini Mbak, angkutan-angkutan yang ada itu kan kontribusinya ke lingkungan Malang Raya luar biasa. Mulai Batu menuju Landung Sari sampai kota perbatasan menuju kabupaten, ini luar biasa. Jadi aspirasi yang berkembang itu beberapa waktu yang lalu teman-teman legislatif dari Kota Malang juga sempat menyampaikan aspirasinya. Dan kemarin dari pihak Dishub Jatim ini juga akan komunikasi dengan Wali Kota Malang karena lebih banyak aspirasi yang berkembang itu memang di wilayah Kota Malang, Pak. Ya, kami berharap melalui duduk bareng itu nanti ada solusi yang terbaik. Yang jelas Mbak, Transjatim ini kalau nanti betul-betul terlaksana, ya yang pertama ngurangi kemacetan Mbak. Panjenengan ya mungkin selalu mengikuti ya Mbak, kemacetan di Malang Raya ini luar biasa. Karena wisata Pak, wilayah kawasan wisata di sana ya. Kalau awal-awalnya itu hanya Sabtu Minggu ya Mbak dan hari besar. Tapi hari ini sudah tidak mengenal Sabtu Minggu dan hari besar. Hampir tiap hari itu kemacetannya ada. Karena masyarakat berpergian di lingkungan Malang Raya itu masih menggunakan transportasi pribadi-pribadi. Nah, saya berharap dengan Transjatim itu minimal mengurangi kendaraan yang ada di jalan. Yang kedua, Malang Raya ini Mbak, ya kalau data pastinya saya kurang tahu persis,
Tapi yang jelas dengan kepadatan transportasi itu dampak kecelakaan lalu lintasnya cukup tinggi. Nah, melalui Transjatim ini ya pasti nanti akan mengurangi bahaya di jalan oleh warga masyarakat. Yang ketiga, Transjatim ini nanti bikin halte-halte kan ya bisa mendekati lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sana, Mbak. Ya karena memang tempatnya pendidikan, sehingga melalui Transjatim ini di samping membantu mahasiswa, pelajar, santri, juga melalui Transjatim ini akan meringankan ibaratnya uang sakunya teman-teman mahasiswa dan pelajar. Cuma 5.000 memang Pak, jauh dekat. 5.000 nggih. Karena ya saya berbicara gini pernah Pak, saya itu ke Mojokerto, males karena kondisi macet. Nyoba nih naik Transjatim dari Siwalan-Kerto kalau nggak salah. Mudah kok aksesnya. Itu cuma butuh 5.000. Nggih, Mbak. Dan itu pulang pergi 10.000 Pak. Nggih. Ya benar kata Pak Siadi tadi bahwa ini akan lebih menghemat lagi. Lagi-lagi. Nah, lagi-lagi ini tantangan tadi sebutkan jenengan bahwa biar untuk mengurangi penggunaan pribadi ya, semua orang kan juga pengen Pak punya kendaraan pribadi, tapi ya jangan memaksa ya Pak ya. Dengan kondisi perekonomian seperti ini tidak perlu punya kendaraan pribadi kalau ada yang lebih baik. Lagi-lagi ini juga berkaitan dengan bisnis nantinya Pak. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual transportasi ini dengan iming-iming DP yang 0 bahkan. Ini kan akhirnya memicu. Iya Pak ya. Pak, tapi kalau melihat sendiri kan ini udah bagus tujuannya ya Pak ya. Kalau Anda jenengan melihat sendiri bagaimana dengan psikologis dan juga minat masyarakat untuk ya bisa dikatakan kemunduran dong ini Pak, untuk kembali lagi ke menggunakan transportasi umum. Kalau di dapil jenengan sendiri gimana Pak? Tidak ada ya bayangan seperti itu ya, malah menikmati ya teman-teman warga sana. Ngapunten Mbak. Ya kebetulan kami ini setiap 4 bulan sekali diperintahkan oleh undang-undang harus ketemu masyarakat melalui forum reses. Nah, pada saat saya ketemu dengan masyarakat yang ada di wilayah Malang Raya, ada beberapa kali yang menanyakan kenapa di Batu itu sudah dilayani transportasi yang dimiliki provinsi. Kalimatnya itu Mbak, kok kita masih belum? Gitu. Malah pengen malah. Iya, terus ternyata memang biayanya murah. Bahkan dari Batu ke Mojokerto aja 5.000, kalau pelajar 2.500. Lah kalau itu bisa terlaksana di wilayah terutama kabupaten, Mbak. Kabupaten waktu yang nyampaikan. Di Kabupaten Malang bisa tersambung sampai di Malang Selatan, pasti dampaknya sangat terasa. Karena di wilayah Malang Selatan itu Mbak, banyak kegiatan pekerjaannya itu di wilayah kota. Harapannya kalau Transjatim itu nanti bisa sampai ke wilayah selatan, pasti mereka sangat-sangat terbantu sekali. Itu aspirasi yang berkembang saat saya pernah reses itu. Jadi insya Allah Mbak, apa yang disampaikan teman-teman yang mewakili Malang Raya, ada 11 anggota DPRD, insya Allah suaranya sama dengan sangat menyambut ya, sangat menyambut. Mbak, ya benar sih Pak, kalau misalkan dikalkulasi ya Pak ya, mohon maaf bagi pekerja mungkin ya, 5.000 pulang pergi 10.000. Kalau misalkan dikalikan untuk anggap 26 hari kerja ya, kan nggak sampai 300.000 Pak. Kita kalau naik bawa motor sendiri, walaupun bawa motor capek Pak, belum capek, belum stres di dalam kantor mungkin. Ya benar-benar bagus sih Pak. Kalau tapi sejauh ini sudah ada nggak Pak perkembangan untuk halte-halte sendiri yang khusus Transjatim? Kemarin pada saat Komisi D ketemu dengan Dinas Perhubungan, jadi halte-halte itu Mbak sudah dibicarakan dengan sekitar yang ketempatan. Kemarin salah satunya di
Brawijaya. Itu sempat dibicarakan. Yang awalnya itu, Mbak, dari Batu ke Landung Sari itu ke Sawo Jajar nanti terakhirnya kan Hamid Rusdi. Nah, kemarin itu di beberapa titik-titik ya tempatnya pendidikan itu memang sudah dirancang. Akan ada halte-halte itu. Pembangunan baru? Pembangunan baru, Mbak. Pembangunan baru. Tapi ngerancang halte ini kan pasti harus juga berbicara dengan selama ini angkutan yang melayani di tempat itu. Oke. Mbak. Yes. Ya, sepertinya dalam waktu dekat ini sudah mau dirancang karena Dishub sudah menyampaikan anggarannya sudah siap untuk bangun halte itu. Untuk pembangunan halte? Pembangunan khusus halte. di wilayah Malang Raya? Malang Raya, Mbak. Oke. Malang Wah, Raya. hebat sekali nih Malang Raya. Nggih. Karena ya memang pemerintah provinsi kalau melihat effort dari masyarakat Malang Raya yang begitu antusias untuk menyambut, ini bagi mereka yang paham manfaatnya ya Pak ya, akhirnya ya mendukung. Tapi lagi-lagi memang harus butuh skema agar ini tidak berdampak pada transportasi yang sebelumnya. Nah, komunikasi sudah, bagaimana nanti tindak lanjut untuk mengawal ini Pak Siyadi agar tidak memicu, mohon maaf, oknum-oknum mungkin yang tidak kebagian info secara detail Pak, kan bahaya Pak nanti Pak, provokasi lagi nanti. Ya, saya terima kasih Mbak dengan keterlibatan 3 pemerintah yang di Malang Raya. Insya Allah informasinya itu walaupun tidak 100% sampai ke masyarakat, tapi melalui jalur-jalur pemerintahan, melalui teman-teman legislatif yang memang punya daerah pemilihan masing-masing, insya Allah itu akan tersampaikan. Ya, harapan kita ini Mbak, semaksimal mungkin untuk tidak menciptakan konflik. Benar. Karena bagaimanapun juga teman-teman yang hari ini melayani itu, beliau juga punya jasa besar, Mbak. Benar sekali Pak. Makanya begitu saya kemarin mencoba untuk mengikuti diskusinya Dishub dan wali kota, ada rasa tenang saya karena tidak ada satupun kepala daerah yang menolak tentang itu. Kalau seperti itu Mbak, ya gambarannya lancar. Hari ini Mbak, tempatnya orang nginep memang di Batu, terus di kota, dan tempatnya orang wisata itu di kabupaten. Jadi kemarin itu sempat kita sampaikan, ya Trans Jatim ini tidak hanya berhenti sampai di Terminal Hamid Rusdi Kota Malang, yang berbatasan dengan Bulu Lawang sama Tajinan, Mbak. Kalau itu bisa ke selatan sedikit, Mbak, JLS ini setiap hari libur, orang sudah nggak bisa muter lagi kendaraannya. JLS ini, Mbak. Penting ini berarti ya, nggak ada transportasi umum lagi nih, pribadi nih. Maksud saya transportasi pribadi udah nggak ada nih habis. Jalur lingkar selatan itu Mbak. Kebetulan JLS itu Mbak, mulai perbatasan Blitar sampai Lumajang, itu berjejer kurang lebih 49 pantai Mbak. 49 pantai berjejeran. Makanya orang nginep di Batu, insya Allah rekreasinya Mbak, kalau tidak ke JLS pasti ke Bromo. Nah, itu juga melewati wilayah kabupaten. Nah, maka dari itu ya saya berharap sih Mbak, pembukaan insya Allah di bulan November ini nantinya tidak hanya berhenti di Terminal Hamid Rusdi. Tapi kemarin juga ada aspirasi dari teman-teman DPRD yang dari Blitar Raya, untuk bisa Trans Jatim mengaspal ke Blitar Raya. Nah, karena Mbak, kalau itu terjadi, ketimpangan ekonomi Jawa Timur ini Mbak, antara utara dan selatan, insya Allah ada solusi. Bisa jadi pilot proyeknya kawasan wisata lain nih nantinya ya Pak ya. Tidak hanya sebagai kawasan wisata, tapi juga penunjang
transportasi umum itu tadi ya Pak. Nggih. Tapi ya mohon maaf Pak ya, ini hanya sekedar obrolan-obrolan aja. Kalau misalkan akhir-akhir ini kan kita mengantisipasi aja ya Pak ya. Dengan ya sedikit pergeseran lagi-lagi, lebih baik mengantisipasi Pak untuk menjadi waspada. Pergesekan antara mungkin ada yang baru saja terjun sebagai pengendara atau jasa transportasi umum sebelumnya nih Pak. Kan seharusnya ini juga bisa menjadi connecting ya Pak. Kalau misalkan tadi jenengan bisa nih Transjatim ngirim atau mengangkut wisatawan ke sini. Nanti giliran ojek lokal. Jadi sinergi tumbuhnya ya Pak ya. Ekonomi juga kan ya. Mbak, saya setuju dengan yang disampaikan panjenengan, Mbak. Duh. Gini, ini kan memang Transjatim itu kan jalur-jalur utama. Agar supaya kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini memang bergerak di bidang transportasi merasa manfaatnya, mereka ini berperan sebagai feedernya, Mbak. Jadi begitu Transjatim antar sini yang ke tempat-tempat pelosok-pelosoknya. Itu melalui feeder itu, Mbak. Oke. Kemarin kita nyampaikan itu. Ini benar-benar connecting akhirnya Pak nanti Pak. Tapi Mbak, masih ada kendala yang menjadi pembahasan kita. Karena jalur-jalur sirip, Mbak, jalur-jalur sirip yang menuju ke JLS, ini kondisi jalannya masih memprihatinkan. Oke. Kalau nanti jadi catatan ini Dinas PU nanti ya. Kalau jalur sirip itu nanti, Mbak, kewajiban pemerintah mana yang bertanggung jawab memperbaiki itu menjadi prioritas, Mbak, insya Allah yang panjenengan maksud tadi itu feeder itu akan mengaspal itu luar biasa nanti. Luar biasa. Oke. Sempat nggak sih Pak ada bahasan dari obrolan ya celutukan saya barusan ini Pak? Sempat didiskusikan kan ini Pak? Kemarin. Pasti ada dong. Kemarin itu dengan Dinas Perhubungan Jatim kita sudah komunikasi itu, Mbak. Ya, kami paham bahwa semua ini tidak lepas dari kebutuhan biaya ya, Mbak. Iya. Ya tentunya ini butuh proses. Tapi arah menuju ke sana itu, Mbak, sudah menjadi pembahasan. Karena memang, Mbak, Kabupaten Malang itu kan merupakan kabupaten beribu destinasi wisata. Ada wisata pantai, wisata coban, wisata budaya, wisata buatan, sampai wisata religi ada. Makanya dengan Transjatim yang jalur-jalur utama yang masuk ini harus disiapkan agar supaya terkonektivitas antara lingkungan-lingkungan yang ada itu, harapannya pembangkitan ekonomi wilayah selatan ini semakin tampak. Benar sekali Pak. Sebenarnya kalau jenengan cerita ini hanya obrolan dalam ruang podcast Jawa Pos TV aja, saya sudah bisa membayangkan nih bagaimana nanti masyarakatnya itu akan jauh lebih tumbuh, SDM-nya, perekonomiannya jauh lebih tumbuh, otomatis PAD juga mungkin bisa lebih tinggi. Betul. Nah, peran masyarakat, kabupaten, kota, dan juga provinsi itu kan juga harus lebih dipererat. Hati-hati dengan komunikasi lagi Bapak ya. Komunikasi juga harus benar-benar dijelaskan dengan detail. Ini bagus tadi Pak, semoga segera terrealisasi ya Pak. Tapi Pak, ini obrolan emak-emak biasanya liburan ya Pak ya. Yang sudah ada biasanya feeder. Jangan sampai nih mulut-mulut para emak-emak ya. Emak-emak ini kan paling pedes ya Pak. Aduh, saya jalannya ke sini naik bis punyanya pemerintah aja murah, masuknya ke feedernya jauh berkali-kali lipat. Nah, ini biasa loh Pak, istilahnya itu memanfaatkan momen. Nah itu kan juga perlu diantisipasi. Bener nggak sih Pak? Bener nggak pernah dengar gitu kan? Banyak loh Pak, tidak hanya feeder. Kayak tempat makanan, warung makanan. Ini di sana udah murah, berusaha hemat. Ternyata kesini kebogok bahasanya. Mbak, bukan bener lagi. 100% itu nggak terbantahkan memang. Ayolah masyarakatnya diedukasi lah ya Pak ya. Ayo kita lebih baik, kita banyak yang datang. Ya tidak hanya memanfaatkan momen. Toh kalau masih untungnya masih
normal ya Pak ya, masyarakat akan lebih banyak yang datang lagi ya Pak ya, daripada ke Bogor kecatat viral. Mbak. Benar kan Pak ya? Nggih. Monggo Pak, bisa ini Pak menjadi catatan juga nih. Nggih, Mbak, apapun yang dilakukan oleh ya kelompok-kelompok yang panjenengan cerita itu, memang harus ada itu, Mbak. Kalau tidak ada apa ya, Mbak, kelompok-kelompok itu, yang namanya pemerintah kan kurang mendengarkan ya. Bagaimanapun juga Trans Jatim ini, Mbak, memang transportasi yang ada subsidinya. Ya, kita berharap hari ini memang pemerintah masih mensubsidi ini. Tapi barangkali feeder-feeder itu, ini kan yang dilalui kan jalur-jalur kabupaten kota, gitu, Mbak. Saya ingat, Mbak, apa yang panjenengan sampaikan. Di Batu itu ada angkutan yang hari ini gratis, tapi ya sementara masih pelajar. Tapi bisa juga dengan kemampuan APBD-nya, karena peningkatan PAD-nya, akhirnya feeder-feeder ini juga menjadi perhatian pemerintah setempat. Minimal mensubsidi silang, Mbak, agar supaya yang disampaikan emak-emak itu tadi semakin tidak membebani gitu loh, Mbak. Saya setuju itu, Mbak. Misal seperti apa Pak subsidi silang misalnya? Jadi, ini berarti bagi pelaku iya. feeder dan juga UMKM-nya loh Pak. Nggih. Termasuk nih. Nggih. Contoh, Mbak, hari ini kan di Trans Jatim ini pemerintah kan memberikan subsidi. Oke. Kalau ini nggak diberikan subsidi oleh pemerintah, pasti nilai 5.000 kan nggak ada ya, Mbak. 2.500 nggak ada. Dan setelah disubsidi, pihak angkutan diajak ngomong berkenan untuk melayani masyarakat. Begitu juga satu misal contoh di wilayah Malang Raya. Mungkin pemerintah Kota Batu akan mencoba untuk melayani masyarakatnya dengan lebih maksimal. Yang seharusnya dari Landung Sari menuju Batu itu satu misal hari ini mungkin 10.000 jadi 5.000. Tinggal nanti yang separuh itu bagaimana pemerintah kota itu bisa berhitung dengan kelompok-kelompok yang melayani itu. Dan pasti itu ada mekanisme yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan setempat. Kabupaten kota. Kabupaten kota, Mbak. Nggih. Pasti ada itu. Oke. Dan kalau seperti itu, ya insya Allah benar-benar masyarakat ini merasa terlayani secara penuh, Mbak. Nggih. Benar, kita harus memikirkan jangka panjangnya ya Pak ya. Jangan sampai jangka pendek mumpung ada momentum liburan dapat untung banyak kayak gitu kan. Ya, akhirnya nanti jangka panjangnya nggak tahu nasibnya. Terakhir mungkin Pak, ada pesan apa nih Pak terkait dengan komitmen Provinsi Jawa Timur ini dalam memperkuat konektivitas. Tadi kan ini sebagian adalah contoh Trans Jatim yang nantinya akan beroperasi maksimal di Malang Raya. Ini sudah sangat terlihat sekali ketika nanti warga Surabaya atau warga sekitarnya di luar Malang Raya ingin ke sana bisa menggunakan transportasi kereta nih, kan murah juga nih kereta 10.000 udah sampai sana. Di sana nanti tinggal transitnya menggunakan ini tanpa capek, tanpa harus mengeluarkan bensin begitu banyak, tol dan sebagainya mungkin ya Pak ya. Apa nih Pak harapannya dan optimisme terkait dengan rencana ini? Sebagai wakil masyarakat, Mbak, ya saya selalu berharap Bu Kofifa di akhir periode ini menyelesaikan Nawabakti Satya yang terkenal dengan Jatim Akses itu tuntas. Di 38 kabupaten kota. Karena kalau itu tuntas, otomatis konektivitas Jatim ini nanti sudah semakin mendekatkan pelayanan. Dan yang namanya Jatim Akses ini program nyata menurut saya yang dirasakan oleh manfaatnya. Untuk itu saya berharap kepada Bu Gubernur yang dalam hal ini yang dilaksanakan kebijakannya melalui Dinas Perhubungan Provinsi untuk menyelesaikan koridor-koridor yang selama ini sudah direncanakan.
Ya, dan saya berharap kabupaten kota juga bisa menyambut kebijakan ini karena dampak yang nantinya dirasakan oleh kabupaten kota ini juga luar biasa. Luar biasa, Mbak. Karena Jawa Timur ini kalau sampai terkonektivitas itu pembangkitan ekonominya tidak hanya terpusat di wilayah utara, tapi insya Allah merata di lingkungan Jawa Timur. Wilayah selatan ini Mbak nggak kalah. Destinasinya mulai dari paling barat Pacitan sampai Banyuwangi luar biasa. Maka dari itu ya sudah saatnya program ini tidak separuh-separuh sehingga nanti betul-betul merasakan manfaatnya. Sementara itu akan semakin mudah lagi dengan apa yang diciptakan untuk menuju Jawa Timur, gerbang baru Nusantara ya Pak ya. Nah ini pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Dan khususnya adalah support dari masyarakat ya Bapak ya. Oke Pak, tidak terasa nih karena sudah panjang lebar. Next episode mungkin kita bisa bahas lebih panjang lagi ya Pak. Karena waktunya memang sepertinya jadwalnya Bapak juga padat juga. Saya mengucapkan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu hadir di studio Jawa Pos Podcast. Semoga ada momen lagi dengan isu yang baik lagi, lebih bagus lagi, tentunya bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya di Dapil Malang Raya ya. Oke, saya Nurul Faini mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh